Pemirsa, Senin lalu Putri Chandrawati menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Lupa, tidak tahu, dan tidak pernah adalah jawaban yang sering diberikan Putri dalam persidangan. Meski demikian, Putri berulang kali menyampaikan bahwa dirinya mengalami pemerkosaan, pengancaman, dan penganiayaan oleh almarhum Yosua. Istri Verdi Sambo itu juga membantah semua keterangan Richard soal keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Yosua. Namun, uji kebohongan melalui tes poligraf menunjukkan Putri mendapatkan skor minus 25 terendah dibandingkan 4 terdakwa lainnya. Apakah fakta persidangan sudah jelas memperlihatkan Putri memiliki peran krusial dalam pembunuhan Yosua? Atau Putri adalah korban kekerasan seksual yang terseret ulah terdakwa lainnya? Inilah kontroversi selengkapnya giliran Putri bersaksi bersama saya, Zilvia Iskandar. Mungkin saya lupa. Mungkin saudara lupa. Luar biasa saudaranya lupanya ya. Saya tidak pernah memerintahkan Dek Richard untuk menaikkan stair karena saya tidak pernah tahu mengenai senjata itu adalah urusan dinas. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama Dek Richard dan Pak FS. Kalau terdakwa Putri, mohon izin minus 25. Untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber di studio. Yang pertama adalah penasihat hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi. Selanjutnya penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua Martin Lukas Simanjuntak, Asosiasi Poligraf Indonesia Agung Prasetya, dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Pemirsa, kami informasikan juga bahwa kami sebetulnya telah mengundang pihak atau penasihat hukum dari Sambo maupun Putri, tapi tidak bisa hadir pada malam hari ini. Saya akan mulai dialog dengan narasumber yang ada, tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan ke Anda rangkuman hasil tes poligraf yang dilakukan Asosiasi Poligraf Indonesia kepada para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua atas permintaan penyidik Polri. Perlu Anda ketahui kalau tes poligraf adalah pemeriksaan untuk menentukan seseorang terindikasi bohong atau jujur, dan tes poligraf kepada Sambo CS ini menggunakan teknik yang dipakai Asosiasi Poligraf Amerika Serikat dengan akurasi di atas 93%. Kita simak skor hasilnya. Oke, Mas Agung, skor tes poligraf Putri paling rendah di antara terdakwa lain minus 25. Artinya itu apa? Jadi sebetulnya di dalam poligraf itu ada 3 hasil. Yang pertama itu adalah NDI atau no deception indication alias jujur. Kemudian yang kedua adalah deception indication atau alias bohong. Yang ketiga adalah inkonklusif namanya atau nilai yang tidak dapat disimpulkan. Nah, masing-masing sebetulnya untuk menentukan scoring itu dia mempunyai beberapa teknik gitu. Tapi teknik yang kita gunakan itu adalah teknik yang namanya ISS atau empirical scoring system yang nilai keakurasiannya itu lebih tinggi ketimbang teknik scoring yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk ISS sendiri itu nilai cut score-nya itu untuk menentukan apakah dia berbohong itu adalah minus 4 sampai minus berapapun gitu. Kalau dia menentukan dia jujur atau NDI itu plus 2 sampai berapapun, plus 3. Kalau skor Putri yang minus 25 ini dari berapa pertanyaan? Sebetulnya seperti yang disampaikan di persidangan bahwa kita menggunakan yang namanya teknik Utah ZCT gitu. Di teknik Utah ZCT ini ada 11 pertanyaan. Di mana kalau kita lihat itu ada pertanyaan introduction, kemudian ada sacrifice relevan, kemudian ada netral, ada kontrol, ada relevan. Kemudian diulangi lagi netral, kontrol, relevan, dan diulangi lagi netral, kontrol, Siapa relevan. yang menyusun pertanyaan untuk terdakwa? Baik. Dari pihak penyidik kan mereka meminta ada permintaan seperti itu. Nah, permintaan itu yang akan dibaca oleh tim poligraf, apakah permintaan itu dapat dilakukan poligraf atau tidak gitu. Tim poligraf nanti akan menilai kalau sekiranya permintaan penyidik itu dapat dilakukan untuk di poligraf,
Kemudian tim poligraf nanti akan menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Inti dari susunan pertanyaan itu adalah di pertanyaan relevannya. Oke, jadi ini kombinasi lah ya antara permintaan penyidik dengan tim dari poligraf. Betul. Oke, kita akan simak terlebih dahulu pemirsa pertanyaan apa saja yang diajukan kepada para terdakwa dalam tes poligraf. Jadi saudara saksi tidak melihat saudara Ferdi Sambo menembak? Tidak melihat. Saudara saksi pernah diperiksa lie detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah, itu kan robot. Itu robot? Itu ilmiah. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Dalam pertanyaan Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang, pada saat itu Anda menjawab Tidak. tidak. Anda tahu hasil jawaban? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini pada keluarga saya. Mas Agung, keakurasian poligraf diragukan, isu dan titipan dari penyidik, kata Ferdi Sambo. Baik. Saya berbicara dari sisi poligraf secara teknis maupun secara yang kita pelajari, bahwa akurasi poligraf yang kita gunakan itu adalah menggunakan Utah-City seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu adalah 93%. Nah, nilai itu didapatkan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai kalangan, di mana hasil penelitian itu juga nanti akan diuji oleh kalangan lain sehingga didapatkanlah hasil 93% itu bertahan di situ seperti itu. Nah, kita menggunakan dalam pemeriksaan ini adalah Utah-City tadi, teknik pertanyaan poligrafnya. Jadi kurang lebih Anda bisa menjamin bahwa keakurasiannya tinggi ya? Betul. Oke. Karena pun saya tambahin lagi, karena di dalam pemeriksaan poligraf untuk evidentiary namanya, untuk pembuktian dalam sidang itu wajib di atas 90%. Gitu. Nah, kita menggunakan yang 93%-nya. Mas Agung, ada pertanyaan soal apakah Putri berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang. Kenapa muncul pertanyaan ini? Seperti yang dijelaskan juga, pihak penyidik menginginkan pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dan kita diskusikan secara tim, ternyata hal itu bisa ditanyakan seperti itu. Nah, kita lakukan pertanyaan itu dan kita susunlah pertanyaan poligraf untuk relevannya apa, untuk kontrolnya apa, seperti itu. Oke. Jawaban Putri atas pertanyaan poligraf tersebut, dia menjawab tidak berselingkuh ya? Semua pertanyaan kontrol dan relevan itu harus tidak, gitu. Rata-rata tidak gitu. Nah, harus tidak, maksudnya rata-rata Putri menjawab tidak? Bukan. Memang di dalam setnya itu kita udah mengetahui bahwa relevan itu kan mengarah kepada perbuatan yang disangkakan seperti itu. Nah, perbuatan yang disangkakan itu kan orang nggak akan mengakui. Kalau orang mengakui nggak perlu lagi dipoligraf kan seperti itu. Nah, tidak mengaku itulah yang akan dipoligraf. Nah, tidaknya itu yang akan diuji. Apakah dia saat mengatakan tidak itu jujur atau bohong. Oke, untuk jawaban ini Putri terindikasi bohong. Hasilnya itu adalah DI waktu itu, minus 25. Minus 25 berarti terindikasi bohong. Saya ingin tanya respon dari Bang Martin soal dugaan perselingkuhan Putri dengan Yosua. Ya, jadi satu yang saya sepakat ya dalam hal ini bukan pertanyaannya, tapi kebohongannya. Kenapa? Karena hasil dari poligraf itu menentukan ternyata memang Putri ini terindikasi sering berbohong ya. Kenapa saya bilang demikian? Di persidangan pun kemarin banyak kata-kata yang dilontarkan ya. Contoh seperti dia mengatakan pada saat pasca membunuh Joshua, ya, kan dia membersih-bersih barang ya. Nah, barang itu ada salah satu barang itu adalah dokumen Bayangkari yang katanya tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, tapi yang lucunya kenapa dilihat di dokumen milik orang yang sudah mati dan dibunuh, dan dia itu adalah Joshua. Berarti kan terindikasi barang itu dikuasai ataupun diberikan kepada Joshua. Kembali lagi berarti di situ pembohongan. Nah, mengenai hasil poligraf Joshua selingkuh atau tidak dengan Putri, kalau menurut saya ya, kalau secara garis besar ya dari yang saya tahu ya di wilayah ataupun lingkungan Joshua ini orang yang sayang kepada orang tua. Jadi kalau
ditanya versi kita, menurut saya kalau perasaan Joshua ke Putri itu adalah kasih sayang antara anak dengan orang tua angkat. Nah, tapi saya nggak tahu nih, apa yang ada di dalam pikiran Putri Chandrawati. Apakah dia mengidolakan Joshua dalam tanda petik gitu ya, atau memang benar hasilnya itu. Nah, saya tidak mau melangkahi hasil persidangan. Oke. Biarlah nanti hakim yang memutus, yakinnya yang mana. Kalau saya lebih percaya bahwa memang pada tanggal 7 itu ada penolakan yang terjadi. Pada saat ada upaya, ya ini menurut saya loh ya, ada upaya ingin dilecehkan Joshua ini. Oke, ada perbedaan pendapat soal tes poligraf bisa atau tidak sih dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Kita akan sambil putarkan apa silang pendapat antara pakar, kemudian tanggapan dari penasihat hukum Sambo seperti apa. Kalau penasihat hukum Sambo mengatakan tidak bisa hasil tes poligraf dijadikan sebagai bukti. Kalau menurut Asosiasi Poligraf bagaimana Mas Agung? Bisa dijadikan bukti atau tidak, sebetulnya yang dijadikan alat bukti itu bukan hasil pemeriksaannya, tapi adalah kesimpulan dalam bentuk surat sebetulnya. Nah, surat ini yang menjadi suatu alat bukti, itu yang sebetulnya produk yang akan dijadikan alat bukti seperti itu. Nah, terkait dengan penolakan sebagai alat bukti itu adalah hak dari pihak yang menolak, seperti itu aja saya bisa berkomentar. Jadi menurut asosiasi bisa ya sebetulnya itu dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dan kita sudah melihat juga di Mahkamah Agung juga kita melihat dari websitenya itu udah banyak jurisprudensi yang menggunakan poligraf sebagai alat bukti di dalam persidangan. Saya tambahin sedikit, kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bung Rasmala ya saya pikir dia ini kan advokat dari terdakwa, wajar saja dia mendalilkan hal seperti itu dan dia kan tidak punya kompetensi. Kembali lagi kita harus kutip lagi perkataan dari rekannya Febri Diansyah yang mengatakan ya udah kalau advokat ngurusin masalah advokat aja lah, jangan keluar kompetensi. Jadi menurut saya Bung Anda offside, jangan terlalu lebar ke arah sana ya, makasih. Oke, skor poligraf Richard ini plus ya, artinya terindikasi jujur pada saat diajukan pertanyaan. Tapi pihak Sambo Putri menyebut Richard tidak pantas jadi JC, Justice Collaborator, karena keterangannya inkonsisten, terutama soal BAP 5 Agustus. Kita simak dulu pernyataannya. Ini tidak konsisten semua, saya mau tanya yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP-BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan saksi untuk menjawab. Ya saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian ini tidak itu? Konsisten. Penasihat hukum Sambo mempersoalkan BAP Richard 5 Agustus. Apakah betul Bang Roni Richard mengatakan hanya Sambo yang menembak Yosua sementara Richard sama sekali tidak menembak Yosua dalam BAP 5 Agustus? Saya pikir begini Mbak, kejadian BAP di bawah tanggal 6 itu adalah skenario. Di bawah tanggal 6 Agustus. Itu yang diakuin oleh Ferdi Sambo. Tetapi BAP di tanggal 6 di atas tanggal 6 Agustus tidak diakui. Jadi perlu kita tegaskan bahwa BAP di bawah tanggal 6 itu adalah skenario. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh klien saya, memang 1 bulan itu adalah bagaimana doktrinisasinya itu supaya Richard menyampaikan skenario. Jadi dibayangkan bahwa sampai ketika dipisahkan juga Sambo coba tetap untuk mendoktrin klien saya untuk menyampaikan. Nah terkait itu yang tadi perubahan-perubahan BAP, kami mencatat bahwa Ferdi Sambo banyak berubah BAP-nya, Putri Chandrawati banyak berubah BAP-nya, Kuat Maruf dan Ricky Rizal merubah BAP-nya gitu loh. Ketika mereka dikonfrontir, mereka juga mengubah BAP-nya, tetapi buat kami tidak substansi. Buat kami adalah fokus terhadap peristiwa pidana yang logis. Gitu loh. Ketika mereka menyampaikan peristiwa pidananya ini tidak logis, itu membuat hakim tentunya akan bertanya-tanya ini ada apa. Nah, juga pun mereka terus mereka menyampaikan bahwa terkait dengan Richard menembak, buka mata, tutup mata. Kan Richard sudah sampaikan di persidangan bahwa
Dia menutup mata, itulah fakta persidangan sampai hakim menyampaikan bahwa yang dipakai adalah pernyataan yang di persidangan, bukan di BAP. Kemudian terkait yang dibilang pegang Kuatmaruf pegang tangannya ini PC atau tidak, Susi atau tidak. Menurut kami tidak substansi. Ya Richard ini seolah-olah mau dipaksa dia supaya menghafal detik per detik seperti audiovisual. Padahal Richard ini bukan CCTV. Nah pertanyaannya, sedangkan CCTV-nya aja dirusak. Itu Ferdy Sambo yang sampaikan. Baik, oke. Putri itu kerap menjawab lupa, tidak tahu, tidak pernah. Saya ingin tanya kepada Mas Reza, apakah ini adalah ciri korban kekerasan seksual yang trauma sehingga banyak lupa atau ini adalah siasat seorang pelaku? Boleh dijawab nanti Mas Reza, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali. Sampai. Jadi Mas Reza, kalau kerap menjawab lupa, tidak tahu, tidak pernah, apakah ini adalah ciri korban kekerasan seksual yang trauma sehingga banyak lupanya? Atau ini adalah ciri pelaku yang sedang bersiasat? Salah satu teori dalam psikologi mengatakan bahwa kelupaan adalah sebuah mekanisme otomatis untuk melindungi keselamatan manusia. Jadi ketika berhadapan dengan pengalaman yang traumatis, situasi yang menyakitkan, situasi yang menakutkan atau sejenisnya, maka tanpa diperintah otak akan bisa melupakan peristiwa-peristiwa traumatis termasuk peristiwa perkosaan. Tapi persoalannya adalah apakah kita bisa memastikan kelupaan yang disampaikan oleh PC itu betul-betul berkaitan dengan perkosaan atau bukan? Sayang beribu sayang, terhadap pertanyaan itu saya menjawab sendiri bahwa sepanjang ingatan saya berjalan, hingga hari ini tidak pernah sekalipun PC dikabarkan menjalani visum. Jadi tidak ada simpulan bahwa PC adalah sungguh-sungguh korban perkosaan. Karena saya tidak teryakinkan bahwa PC adalah korban perkosaan, maka kalaulah PC mengatakan lupa, kalaulah PC mengatakan tidak tahu, menurut saya itu adalah manipulasi alias fabrikasi belaka. Karena sekali lagi tidak ada sangkut paut yang definitif antara kelupaan yang dia katakan tersebut dengan peristiwa perkosaan yang dia klaim tapi tidak pernah kunjung ada bukti bahwa dia sungguh-sungguh diperkosa. Baik, Putri bersikuku diperkosa, diancam dan dianiaya oleh Yosua di Magelang. Kita simak dulu pernyataan dari Putri berikut ini. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Jadi Bang Martin masih bersikuku diperkosa ya. Kami informasikan kembali kepada pemirsa bahwa kami sebetulnya sudah mengundang kuasa hukum atau penasihat hukum dari Putri Chandrawati khususnya, tapi tidak bisa hadir sehingga kami tidak bisa mengonfirmasi langsung apa yang sudah disampaikan Putri. Maka dari itu saya ingin tanya pendapat dari Bang Martin dari berbagai fakta persidangan sejauh ini, apa sebetulnya analisa pihak Yosua soal kejadian di Magelang? Saya ulangi lagi ya, ini sebenarnya udah berkali-kali saya resonansi. Sebenarnya kalau mengenai pendapat keahlian ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Reza Indragiri bahwa kalau disesuaikan dengan profil korban, Putri ini nggak pas. Ya, kenapa nggak pas? Banyak peristiwa-peristiwa yang membantah mengenai depresi ataupun pola orang yang terdampak secara psikis akibat diperkosa. Sebagai contoh, di tanggal 7, hanya beberapa menit pasca dia katanya mau diperkosa, dia memanggil seseorang yang dia sebut sebagai pelaku itu untuk bertemu face to face 4 mata di dalam satu ruangan selama 15 menit. Itu mematahkan dalil bahwa ada depresi dalam pikirannya. Lalu perilakunya pada saat dia mengekspos dirinya di depan Makobrimob itu juga tidak seperti korban pelecehan seksual ataupun pemerkosaan. Lalu pada saat di persidangan dan rekonstruksi dengan menggunakan pakaian yang modis gitu lenggak-lenggok, itu tidak menandakan sebagai korban.
Oleh karena itu ya, saya melihat bahwa yang terjadi di tanggal 7 itu adalah sebenarnya adalah upaya yang dilakukan PC kepada Joshua namun ditolak. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang pertama, profil yang saya sampaikan tadi. Baik. Yang kedua, tidak ada visum. Dan yang ketiga, ini lebih ngeri loh. Saya walaupun advokat, saya juga pemerhati mixed martial arts, bela diri, MMA ya. Kalau orang dibanting 3 kali, pasti ada dampaknya. Atau minimal ada gejalanya. Kita bisa lihat misalkan jalannya agak pengkor gitu ya. Baik. Atau punggungnya agak bungkuk. Ini nggak ada. Atau lebam-lebam nggak ada. Jadi stop omong kosong itu. Ada dugaan lain dari rekan Anda ini, Bang Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan bisa jadi Joshua membocorkan rahasia Sambo ke Putri. Rahasia soal wanita cantik ya. Dengan kata lain jadi informan Putri. Tapi kenapa Putri juga menginginkan kematian Joshua kalau Joshua menjadi informan Putri? Nah itu dia. Jadi gini, kan kalau kita tarik ya, di awal berarti kalau ada Will atau wanita idaman lain, berarti hubungannya tidak harmonis nih. Antara suami dan istri. Ketika pergi ke Magelang dan dalam keadaan kesepian, mungkin karena dilihat Joshua baik sama Ibu PC, sehingga dia berpikir jangan-jangan dia naksir sama saya nih. Dicobalah, ternyata asumsi ataupun persepsinya Joshua itu beda, bukan seperti yang dibayangkan oleh Putri. Dan ditolak, disitulah terjadi penolakan, makanya saya bilang cinta ditolak, tembakan bertindak. Itu yang saya maksud Mbak Zilvia. Mas Agung, adakah dalam tes poligraf ditanyakan kepada Putri, benarkah Putri mengalami kekerasan seksual oleh Joshua? Saat wawancara tidak melakukan. Kenapa? Karena kita nggak mengarah ke sana. Dan kita merasa hal itu nggak perlu ditanyakan saat kita menanyakan narasi atau kronologis pun yang notabene untuk menceritakan kejadian di Magelang pun itu nggak sanggup dilakukan dan itu nggak bisa kita lanjutkan waktu itu. Gitu. Tidak sanggup dilakukan Putri untuk pertanyaan menceritakan kejadian di Magelang? Betul. Oke, jadi memang tidak bisa dielaborasi lebih jauh soal kekerasan seksual itu? Dan di dalam pemeriksaan poligraf itu nggak wajib untuk apakah si terperiksa untuk menceritakan secara utuh atau tidak itu nggak wajib. Karena poin penting di dalam pemeriksaan poligraf bukan di pretestnya tapi di dalam tes poligrafnya sendiri itu sebetulnya. Karena yang menceritakan itu kan adanya di dalam pretest sebetulnya. Baik, Mas Reza, Anda sudah berapa kali menyampaikan Anda menduga pemerkosaan di Magelang itu adalah cerita rekayasa Putri. Karena ada peristiwa di Magelang, kegap kuat dan karena takut kuat mengadukan peristiwa di Magelang ke Sambo, makanya Putri membuat skenario seolah-olah ada pemerkosaan demi melindungi dirinya sendiri. Pertanyaan saya, apa fakta persidangan yang membuat Anda sampai ke analisa seperti itu? Tadi sebelum sudah disampaikan oleh Bang Martin. Satu, hasil visum tidak ada. Yang kedua, perkataan dan tindak tanduk PC ini tidak sebangun dengan profil korban kejahatan seksual, terlebih lagi korban perkosaan. Misalnya begini, bagaimana ya tahap demi tahap proses pemulihan korban kalau kita anggap dia sebagai korban. Tahap pertama adalah bagaimana dia mengatasi ketakutan yang membanjiri isi kepalanya. Itu tahap pertama. Kalau tahap pertama berhasil dia lalui, maka korban akan masuk ke tahap kedua, yaitu mengais atau mengumpulkan kembali ingatan-ingatan tentang peristiwa traumatis, yaitu perkosaan. Kalau tahap kedua juga bisa dilalui dengan baik, maka baru masuk tahap ketiga, yaitu reconnecting to others, membangun kembali relasi sosial. Tentu saja relasi sosial itu adalah relasi yang akan mendukung dia, memberikan bantuan kepada dia. Tapi pertanyaannya yang sangat janggal adalah bagaimana mungkin sesaat lalu PC mengaku diperkosa, tapi kemudian dia justru bertemu atau minta bertemu dengan orang yang disebut sebagai pelaku kejahatan seksual itu. Dengan kata lain, seolah-olah tidak dalam hitungan minggu, tidak dalam hitungan hari, tidak dalam hitungan jam, hanya dalam hitungan beberapa menit, PC ini mengklaim sebagai korban dan langsung masuk ke tahap ketiga proses pemulihan dari trauma. Baik. Menurut saya tidak masuk akal. Oke, tapi kalau kita lihat dalam persidangan sampai kemarin itu PC banyak menangis ketika bercerita soal pemerkosaan. Terlihat lemas juga ketika menjawab soal pertanyaan-pertanyaan hakim. Apakah Anda melihat trauma di Putri? Mbak Zilvia, kita tidak bisa bantah asumsi bahwa setiap orang yang hadir di persidangan terlebih punya status sebagai pesakitan pasti akan mengembangkan siasat atau strategi untuk lolos dari lubang jarum. Apalagi lubang jarum yang saya maksud ini adalah pasal 340 KUHP, yaitu ancaman maksimal hukuman mati. Tidak ada orang yang mau dihukum mati. Dengan demikian bisa dipastikan setiap pesakitan
terlebih berhadapan dengan ancaman hukuman mati, pasti akan mengembangkan dua strategi. Dua strategi ini pula yang terus-menerus saya saksikan diperagakan oleh PC dan FS. Strategi pertama yaitu atribusi eksternal. Bagaimana agar pertanggungjawaban itu dilimpahkan ke pihak lain. Dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya semakin mengkristal. Atribusi eksternal itu diarahkan kepada Richard Eliezer. Richard salah tafsir. Richard overdosis dalam memahami sebuah perintah. Richard memiliki inisiatif yang kebablasan dan seterusnya. Strategi yang kedua adalah ironi viktimisasi. Bagaimana seorang pesakitan berusaha menggeser opini publik, berusaha merebut simpati hakim bahwa dia sesungguhnya adalah korban. Dia geser posisinya dari pelaku ke posisi korban. Sehingga dia katakan, yang mulia, andaikan saya ini dianggap bersalah karena melakukan pembunuhan berencana. Tapi pembunuhan berencana ini terjadi karena ada peristiwa pendahuluan. Ironi viktimisasi dan atribusi eksternal itulah yang sekali lagi berulang kali saya saksikan diperagakan oleh PC dan FS. Ada upaya untuk menggeser semua kesalahan kepada Richard Eliezer. Saya ingin spesifik bertanya soal kejadian di rumah 46. Richard bilang Sambo itu sama sekali tidak menanyai Yosua mengonfirmasi soal kejadian di Magelang, tapi langsung ditarik, dijongkok, kemudian Richard diperintahkan untuk menembak. Tapi Bang Roni, menurut Ricky, Sambo selama ini tidak pernah panggil orang tiba-tiba digampar. Jadi mana mungkin tiba-tiba ditembak? Jadi begini, kalau peristiwa di Duren 3 itu juga pun dari keterangan dari Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia tidak mendengar perkataan dari Ferdi Sambo. Hanya Kuat Maruf yang mendengar kamu kok tega. Nah, ketika kita tanyakan tentang lie detector, Kuat Maruf berbohong kan. Hasilnya dia berbohong. Karena kita tanyakan melihat tidak Ferdi Sambo menembak atau tidak, dia bilang tidak, hasilnya adalah berbohong. Jadi sebenarnya begini, peristiwa di Duren 3 ini ada dua saksi ya. Pertama Ricky Rizal yang dari yang Ferdi Sambo sampaikan itu dia tidak mendengar. Tetapi dia melihat Ferdi Sambo maju. Dan dia tidak melihat Ferdi Sambo menembak. Hasil dari lie detector tersebut Ricky Rizal benar. Tetapi dari Kuat Maruf yang dia sampaikan bahwa si Ferdi Sambo menanyakan kamu kok tega, terus disampaikan bahwa si Richard Eliezer yang menembak. Hasil dari lie detector Kuat Maruf adalah berbohong. Ketika ditanyakan, melihat tidak Ferdi Sambo menembak. Jadi sebenarnya begini, kita sudah bisa melihat ya gambaran saksi yang ada di TKP ya. Nah terkait juga yang alat bukti ya. Nah menarik nih, tadi kemarin dari ini balistik ya, yang sampaikan bahwa identik yang di badannya almarhum Joshua adalah identik dengan Glock milik dari Richard Eliezer. Tetapi yang di kepala, serpihan di kepala dan di pipi itu tidak identik ya, atau tidak teridentifikasi. Tidak diidentifikasi. Nah, kami melihat ini agak aneh. Kenapa? Karena ketika kita melihat bahwa foto dari almarhum Joshua itu sudah ditayangkan di dalam persidangan, itu luka tembaknya itu besar sekali ya, dari belakang ke depan. Kelihatan pas majelis hakim tayangkan itu. Jadi menurut kami tidak mungkin ketika serpihan yang di kepala dan di pipi itu seperti tidak digambarkan bahwa ini pistol dari siapa. Nah kesimpulannya kami adalah bahwa pistol itu memang sengaja disembunyikan oleh Ferdi Sambo. Karena tidak bisa diidentifikasi siapa pistolnya Richard Eliezer. Nah yang menarik juga yang terkait dengan 8 selongsong peluru yang dari awal saya sudah sampaikan di kontroversi Mbak. 8 selongsong peluru, faktanya adalah peluru sisa dari Richard Eliezer ada 12. Jadi kita tanyakan juga kepada ahli balistik. Glock 17 itu isinya berapa? 17. Kebiasaannya isi full atau tidak? Tidak isi full. Jadi kemungkinan Richard Eliezer itu tidak mungkin dia mengeluarkan 8 selongsong peluru. Nah pertanyaannya kan, ini yang 8 selongsong peluru ini perbuatan siapa? Dalam kami mempelajari juga dalam perkara-perkara pembunuhan ini hal-hal seperti ini sering dilakukan, yaitu menyebar selongsong peluru agar apa? Mengaburkan TKP. Nah di sini kan terbukti bahwa TKP itu sudah rusak. Di persidangan ini kan sudah terungkap. Baik, Bang Roni dan juga para narasumber lainnya. Selanjutnya di segmen berikutnya kita akan fokus membahas bagaimana Putri membantah semua keterangan Richard soal perencanaan, keterlibatannya dalam perencanaan pembunuhan Yosua, dan juga janji uang yang disampaikan oleh Putri dan Sambo kepada para terdakwa. Sesaat lagi. Siapa saja yang ikut isoman pada saat itu? Waktu saya
mau isoman, saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya ke 46. Saya tidak perhatikan lagi. Faktanya siapa saja yang ikut satu mobil dengan saudara? Saya baru tahu sejak Bareskrim menyetelkan CCTV-nya bahwa ada Yosua, Richard, dan Kuat. Luar biasa saudara ya, lupanya ya. Bang Roni, menurut Putri dia tuh hanya minta Riki mengantar ke rumah 46 untuk isoman. Terus kok Richard, Kuat, Yosua bisa ikut semobil lagi? Jadi peristiwa di Saguling itu Kak adalah Richard Eliezer yang dipanggil terakhir. Kemudian ada perintah, ada skenario, kemudian Richard Eliezer turun ke bawah, dia berdoa, dan dia orang terakhir yang naik ke mobil. Ada satu ART yang bernama Agus yang sampai sekarang ini tidak tahu keberadaannya di mana. Dialah yang memanggil Richard Eliezer. Ketika Richard Eliezer selesai berdoa di toilet, kemudian dia keluar, Agus ini yang memanggil. Nah, manggil untuk masuk ke mobil? Masuk ke mobil, dipanggil. Ketika Richard Eliezer masuk ke dalam mobil, itu semuanya sudah ada PC, ada almarhum, ada KM, ada Riki. Atas perintah siapa Agus ini memanggil Icat untuk masuk ke mobil? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami. Agus ini informasinya kan dia menghilang. Nah, ini kan menjadi peristiwa pidana yang mau dikaburkan kan menurut kami. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika Richard Eliezer naik ke mobil, dia melewati PC. Jadi sangat tidak mungkin PC itu tidak mengetahui siapa saja yang di dalam mobil tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan kami adalah, kok tiba-tiba ketika di TKP setelah penembakan, ditanyakan kepada KM dan RR oleh penyidik Jakarta Selatan dari Propam, mereka sudah menceritakan terkait skenario tembak-menembak. Padahal Richard ini kan orang yang terakhir yang dipanggil dengan jarak waktu yang sangat dekat ya. Nah, terus yang menarik kemarin Mbak, yang terkait dengan dari DNA ya, kami ada poin penting juga ketika senjata HS, ini hasil DNA-nya adalah punya milik almarhum Joshua di senjata HS. Padahal di fakta persidangan, kan Ferdi Sambo pemegang senjata HS untuk menembak-menembak. Tapi tidak ada sidik jari. Tapi tidak ada sidik jari. Nah, ini untuk menguatkan bahwa saudara Ferdi Sambo itu memakai sarung tangan, iya kan? Jadi menurut saya tidak ada yang kejahatan yang sempurna Mbak Sylvia. Di sini terbukti di persidangan. Baik. Menyambung tadi soal Putri yang ia baru tahu Richard, Kuat, Yosua di dalam mobil setelah penyidik Bareskrim memutarkan CCTV. Putri juga bilang dia tidak lihat jasad Yosua pada tanggal 8 dan baru tahu Yosua meninggal pada tanggal 9. Kita simak cuplikannya. Kapan saudara mengetahui Yosua meninggal? 9 Juli. Jam berapa? Waktu itu Pak Ferdi Sambo ada di kamar. Waktu itu suami saya sama saya sedang di kamar. Saya menanyakan, kemarin ada kejadian apa di 46? Mas Reza, apakah syok dan trauma itu bisa membuat seseorang sampai lupa apa yang ia lihat, dengar, alami, bahkan lupa siapa saja orang-orang yang berada semobil dengan dirinya? Mungkin saja. Berarti kelupaan dalam kondisi tersebut sekali lagi adalah untuk menjaga kondisi homeostatis, untuk menjaga kondisi keseimbangan agar yang bersangkutan tidak semakin drop. Tidak jatuh sakit, tidak pingsan, bahkan tidak meninggal dunia. Karena kita bisa bayangkan kalau ternyata manusia tidak bisa tanda petik menghilangkan ingatan-ingatan traumatis ya, maka itu justru berefek yang sangat buruk bagi yang bersangkutan. Tapi sekali lagi, psikologi juga yang mengatakan bahwa proses kelupaan manusia tidak melulu berdasarkan proses yang sifatnya alamiah alias represi, tapi ada proses kelupaan yang disengaja dimanipulasi alias supresi. Nah, dalam proses persidangan kita pakai asumsi yang mana? Sayang beribu sayang, tadi saya katakan, saya berkeyakinan bahwa setiap orang agar lolos dari jerat pidana pasti akan mengembangkan strategi, termasuk strategi kemungkinan yaitu supresi, lupa yang disengaja, lupa yang diada-adakan. Oke. Untuk tahu apakah ini lupa yang disengaja, bohong atau tidak, Mas Agung, apakah dalam tes poligraf ada pertanyaan yang mengarah soal keterlibatan Putri dalam rencana pembunuhan Yosua? Kalau kita melenceng dari pertanyaan relevan itu biasanya kita mengembangkan di pretest biasanya. Tapi kita kan nggak menanyakan, kita hanya menanyakan secara volunteer terhadap si
terperiksa waktu itu. Kita hanya menanyakan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian apa aja yang dilakukan, dan itu dibacakan atau dijawab secara sukarela, dan itu nggak ada pemaksaan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa pas di tanggal kejadian tidak ada pembicaraan lebih lanjut untuk mengarah ke hal yang tersebut gitu. Oke, jadi secara spesifik adakah pertanyaan yang ditanyakan pada tanggal 8 Juli untuk mengetahui Putri berbohong atau tidak soal keterlibatan dirinya? Tidak ada. Karena ada. pertanyaan poligrafnya yang jelas waktu itu kan adalah pertanyaan tentang berselingkuh. Oke, jadi skor minus 25 yang Putri terindikasi bohong itu untuk pertanyaan apa saja selain soal perselingkuhan? Hanya itu aja. Hanya satu pertanyaan itu? Gini, dalam pemeriksaan poligraf itu ada pertanyaan itu single issue, multifaset, dan multi issue. Dan untuk single issue itu memiliki daya yang lebih tinggi ketimbang yang multifaset gitu. Kita menggunakan yang single issue gitu waktu itu. Jadi sehingga satu pertanyaan itu kita tembakkan untuk menjadikan sebuah pertanyaan di dalam poligraf. Oke. Bang Roni ingin menambahkan? Kalau saya lihat begini, kenapa ada pemeriksaan poligraf ini kan? Karena dalam pemeriksaan saya kan ikut mendampingi ya. Ketika mereka menyampaikan ada pelecehan, saya pikir waktu itu tim sus ya, penyidik tentunya mencari alat bukti ya. Tetapi kelihatannya memang tidak ditemukan alat bukti tersebut. Sehingga apa yang disampaikan itu tidak bisa didukung dengan tidak mendukung pemeriksaan ya. Jadi sehingga diragukan terkait pernyataan yang mereka sampaikan dari awal penyidikan bahwa ada pelecehan kan. Itu kalau saya pikir seperti itu, Mbak. Oke, saya ingin berpindah soal kembali mendalami dugaan keterlibatan Putri. Bang Roni ini menghadirkan foto di persidangan yang menunjukkan ada dugaannya itu adalah gelang, ada tangan Putri memakai gelang, ada kaki Ferdy Sambo, disebut oleh Richard seperti itu. Tapi justru saya ingin bertanya kepada Bang Martin di sini. Menurut Anda, Bang Martin, jika Richard itu salah mengartikan perintah Sambo dari hajar malah menembak, apakah Putri dan Sambo itu akan berterima kasih dan mau memberi uang 1 miliar kepada Richard? Saya ingin tanya kepada Bang Martin. Tidak, pasti digamparin itu Richard dan mungkin dipenjarain kalau memang benar Ferdy Sambo sesuai kata pendeta itu ya, yang besar itu mengatakan bahwa dia masih ingin menyelamatkan Joshua. Tapi yang menarik gini Mbak Zilvia, ada 2 hal kesalahan Putri dan Ferdy Sambo yang mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan istrinya ataupun PC ini di dalam skenario ini. Yang pertama, terkonfirmasi bahwa sebelum peristiwa Duren 3 sudah ada pembicaraan antara Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati sekitar jam 16.00 sampai dengan jam 16.30 mengenai adanya klaim sepihak dari Putri yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya ada pemerkosaan. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka masih bersama-sama ke jalan Duren 3 padahal pelaku yang dimaksud itu adalah Joshua? Kalau saya jadi Ferdy Sambo atau kalau saya jadi Putri, saya tidak akan mau satu wilayah rumah dengan orang yang saya anggap, saya duga, saya tuduh sebagai pelaku pemerkosaan. Itu yang pertama, inilah kesalahan, memang tidak ada kejahatan yang sempurna. Lalu yang kedua, ketika Putri Chandrawati ditanya oleh hakim, pada saat peristiwa penembakan, apa yang saudari lakukan? Putri Chandrawati mengatakan dengan enteng, saya menutup telinga saya yang mulia. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Putri mengetahui peristiwa apa yang sedang berlangsung. Siapa yang menembak, bagaimana caranya, menggunakan apa, dan siapa yang ditembak. Memang seharusnya dan reaksi karena orang apa normal ditembak. bagaimana Bang Martin kalau mendengar suara tembakan? Kalau itu peristiwa spontan yang dia tidak ketahui, yang pertama dia akan menyelamatkan diri. Cari kolong tempat tidur, masuk ke dalam lemari, atau masuk ke dalam kamar mandi, lalu segera menelpon suami atau para ajudan untuk segera mengamankan wilayah tersebut. Karena bisa jadi ya, jangan-jangan ada maling masuk, atau ada orang luar ingin masuk, atau ada teroris menyerang. Karena Ferdy Sambo ini kan kadipropam, mungkin ingin dieksekusi atau bagaimana keluarganya. Nah, dengan jawaban Putri ini menegaskan bahwa dia sudah tahu peristiwa yang terjadi. Jadi menurut saya omong kosong kalau misalkan Putri mengatakan dia tidak tahu menahu mengenai masalah ini. Demikian, terima kasih. Oke, tapi sekali lagi bahwa ini ada seperti tadi kata Mas Reza, ada dugaan sedang diupayakan untuk membuang kesalahan kepada salah satu pihak. Dalam kasus ini adalah Richard Eliezer. Kami akan dalami soal itu pemirsa sesaat lagi.
Richard melihat ibu turun tangga dengan dipapa oleh Susi. Tapi di dalam sidang hari ini, Richard menyatakan ibu PC sehat-sehat, segar-segar saja. Yang saya mau tanyakan, keterangan saudara mana yang benar? Jadi ibu tadi memperhatikan dan mendengar, tadi saya bilang bahwa pada saat keluar dari rumah itu ibu dipegang sama Susi. Betul dipegang sama Susi. Tidak tadi ada yang mulia. Ada tadi Anda pada saat lupa dengan ketidakkonsistenan saudara sendiri. ada ibu, cuma ditanya sama jaksa lagi. Pada saat itu ibu lihat bagaimana, saya bilang iya biasa-biasa aja. Memang dipapa sama ibu, tapi ibu biasa-biasa aja. Aduh, ibu ini gimana sih? Jadi Bang Roni, pada sidang minggu ini Richard itu banyak dicecar. Penasihat hukum Sambo dan Putri dituding inkonsisten. Richard terlihat agak geram nih menanggapinya, benar gak Bang Roni? Iya Mbak, kami sih lihat ini kan mereka coba memframing bahwa Richard Eliezer ini tidak layak sebagai justice collaborator. Tetapi sekali lagi publik membela Richard Eliezer ya. Di sini kelihatan siapa yang menerangkan secara logis, siapa yang coba menutup-nutupi kasus ini sehingga keterangannya tidak logis. Menurut kami kan hukum itu logis. Ketika Anda berbicara harus tentunya kan masuk akal gitu kan. Nah, tetapi kalau mereka sampaikan seperti itu ya silakan saja. Tapi kami kan sayangkan juga. Sayangkan sekali kenapa sudah situasi begini juga kemudian masih juga coba menyudutkan Richard Eliezer. Berhadapan dengan Sambo, Sambo menuding Richard menyeret-nyeret Putri, Ricky dan Rizal. Padahal ini di antara mereka berdua. Kita simak cuplikannya. Ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya. Kemudian saya dijemput oleh Bintang 2, dibawa ke Mabes Polri dan kemudian saya dipatsus. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat Ricky istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Jadi menurut Sambo, Richard tidak hanya salah menerjemahkan perintah Sambo, tapi juga menyeret-nyeret Putri, Ricky, dan Kuat, Bang Roni. Iya, saya pikir bahwa pernyataan Verdi Sambo itu salah ya. Bahwa kalau kita tahu dari awal kasus ini kan publik geram kan. Karena kasus ini kan coba ditutupi, kemudian coba dihilangkan barang bukti. Sampai saya ingat sekali bahwa sampai Bapak Presiden tuh ngomong sampai 4 kali. Jadi salah sekali bahwa ini karena dari Richard Eliezer. Karena konstruksi hukum ini kan yang benar itu di atas tanggal 6. Jadi salah kalau Verdi Sambo sampaikan seperti itu. Nah, terus terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa Putri, menyeret Ricky Rizal, menyeret Kuat Maruf. Tetapi di satu sisi yang lain, Verdi Sambo ketika diperiksa sebagai saksi, dia menyampaikan, Putri kan sempat bilang, kenapa harus menceritakan Magelang, kamu menarik-narik saya, kan kalau nggak salah seperti itu. Itu kan ada di keterangannya Verdi Sambo, jadi ini kontradiktif nih. Jadi maksud Anda Sambo yang menyeret-nyeret Putri? Ya, kalau faktanya kan seperti itu, karena itu ada loh di keterangan saksinya Verdi Sambo. Jadi menurut kami, bukan peristiwa pidananya ini berdiri sendiri, ini adalah peristiwa pidana yang secara utuh. Tentunya peran dari setiap terdakwa kan ada di dalam peristiwa pidana ini. Baik. Dan hakim bisa melihat ya. Oke, jadi perang psikologi terjadi ya, semakin memanas dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Richard versus terdakwa lainnya. Pertanyaan saya, Mas Reza, sampai sejauh ini apakah Anda melihat sikap dan juga keterangan Richard itu konsisten untuk tetap diberikan status sebagai justice collaborator? Sejak awal ketika Richard Eliezer bersimpuh di hadapan orang tua mendiang Brigadir Yosua, dia meminta maaf, dia menyatakan penyesalan, dia siap untuk menerima sanksi, itu penanda yang sangat positif tentang kesediaan dia untuk bekerja sama dengan proses penegakan hukum ini. Itu penanda sisi kemanusiaan dia yang sangat tulus dia perlihatkan kepada orang yang punya hak untuk marah sejadi-jadinya kepada dia. Alhasil, ringkas kata, ringkas cerita, status sebagai justice collaborator memang sudah sepatutnya disematkan kepada Richard Eliezer. Sungguh-sungguh saya berharap bahwa seiring dengan perkembangan persidangan yang semakin lama semakin tanda petik bisa kita duga arahnya, sangat baik apabila terdakwa FS dan terdakwa PC juga mengubah tabiat mereka. Dengan harapan di detik-detik terakhir ini, sekali lagi simpati hakim bisa jatuh,
perhatian publik, empati publik juga bisa mereka terima. Harapannya tidak lagi hukuman mati, siapa tahu hukuman seumur hidup. Kalau tidak hukuman seumur hidup, siapa tahu 20 tahun. Oke, baik. Terakhir, Bang Martin. Jadi status Jesse Richard ini dipertanyakan ya. Kubu terdakwa lain itu ramai-ramai menyudutkan Richard. Bagaimana dengan pihak Yosua? Apakah masih yakin 100% dengan keterangan Richard? Yakin 100%. Karena kenapa? Tadi sudah disebut oleh Bang Reza ya, ada 3 komponen yang sudah dilakukan. Meminta maaf, mengakui kesalahan, dan mau bertanggung jawab. Bahkan dalam pertanggungjawaban itu, Richard mengatakan, saya akan membela almarhum Bang Yos untuk yang terakhir kali. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah taktik ya, taktik dari para penasihat hukum yang menggunakan diksi itu sama. Tidak konsisten. Baik Arman Hanis, Sarmauli, Rasmala, sampai dengan Febri menggunakan kata tidak konsisten. Namun mereka membangun pola pikirnya itu dengan cara logikal falasi. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang menjadi pembanding adalah sesuatu yang sudah usang. Apa yang usang? Keterangan yang sudah dicabut. Tapi dengan metodologi logikal falasi yang saya sebut dengan circular reasoning, yaitu benarnya diputar-putar supaya membingungkan dan menjebak seseorang, dia beranggapan bahwa itu bisa membuat perspektif publik itu bisa terbentuk. Baik. Bahwa Richard itu inkonsisten. Namun sayangnya tidak mempan. Nah, terakhir Mbak Sylvia, selain ingin menyalahkan Richard, sekarang saya lihat ini ya, si Tuan Putri yang selalu tidak mau salah ini, dia juga mau menyalahkan Ricky Rizal. Di mana dia mau menyalahkan Ricky Rizal? Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memerintahkan Ricky untuk mencuri dengan kekerasan uang yang ada di rekening Joshua. Oke. Makanya apapun ceritanya, pokoknya orang lain yang harus salah, dia tidak pernah salah. Orang seperti ini bahaya, harus dihukum. Oke, baik. Pemirsa, jadi masing-masing terdakwa memang punya versi kejujuran masing-masing, tapi kita yakin majelis hakim bisa menilai mana yang jujur dan siapa yang harus paling bertanggung jawab. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, demikian Kontroversi. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV.